Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat yang berbahagia, kita melanjutkan video yang kemarin tentang masalah hadis arba'in yang kedua itu tentang Islam, iman, dan ihsan. Di sini Imam An-Nawawi rahimahullah mengangkat sebuah ayat di mana ayat ini secara eksplisit menjelaskan perbedaan antara Islam dan iman. Dalam surat Al-Hujurat ayat 14, Allah berfirman, "Wa qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna." Orang Arab Badui berkata, "Amanna, kami telah beriman." Qul, katakanlah wahai Muhammad, lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin, akan tetapi, qulu aslamna, katakanlah kami sudah berislam, kami sudah tunduk patuh. Nah, di sini benar-benar ada sebuah penekanan hakikat Islam dan iman. Islam hanya baru sebatas deklarasi syahadat, 2 kalimat syahadat, dan belum sampai kepada titik keimanan dalam jiwanya, dalam hatinya. Sehingga ketika orang Arab Badui ini dengan begitu percaya dirinya, amanna, kami beriman. Tetapi di sini dibantah oleh Rasulullah. Qulu aslamna, katakanlah kami telah berislam. Jadi belum beriman tapi berislam. Inilah sebuah gambaran dari sebuah tingkatan. Jadi tingkatan Islam naik kepada iman secara esensinya, atau secara metafora yang lain bahwa Islam itu adalah baru luarnya saja, baru cangkangnya saja yang terlihat, belum masuk kepada intinya, yaitu keimanan yang lebih dalam diri manusia, yaitu af'alul qulub, pekerjaan hati yang tidak terlihat. Sebagaimana juga dalam surat Al-Munafiqun ayat 1 di sini dijelaskan, Allah berfirman, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun." Orang-orang munafik datang kepada kamu, mereka berkata, "Nashhadu innaka la rasulullah," kami bersaksi, kami berikrar bahwa engkau adalah Rasulullah. "Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh," dan Allah mengetahui bahwa engkau adalah benar-benar Rasulullah. "Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun," dan sungguh Allah bersaksi bahwa orang-orang munafik itu berdusta. Jadi orang-orang munafik itu intinya menampakkan keislaman mereka, tetapi dalam relung hatinya masih ada sebuah keingkaran. Dan mungkin kita juga bisa termasuk kepada kategori ini. Keislaman kita mungkin hanya sebatas identitas belaka, hanya sebatas identitas di KTP saja. Tetapi dalam hati kita belum benar-benar mensenyawakan hati kita, ucapan kita, tindakan kita dengan hakikat keimanan yang sesungguhnya. Nah, selanjutnya penjelasan dari Ibnu Daqiq al-Aid mengatakan, nah ini berkaitan dengan penekanan makna dari iman. Iman kepada Allah, kata beliau, adalah membenarkan, meyakini wujud keberadaan Allah, sifat-sifat Allah yang agung dan sempurna, terhindar dari sifat-sifat kekurangan. Dia Allah yang esa, yang hak untuk disembah. Jadi beriman kepada Allah tidak hanya sebatas meyakini bahwa Allah itu ada, Tuhan itu ada, udah selesai. Tidak. Kenapa? Karena jikalau meyakini Allah itu ada tanpa faktor yang lain, sesungguhnya mereka, ya contohnya lah para filosof, mereka juga sampai kepada kesimpulan itu. Contoh, kalau tidak salah Einstein pernah mengatakan bahwa bumi ini merupakan sebuah mesin yang besar, yang tercipta, yang diciptakan. Sudah sampai di sana saja. Tidak sampai kepada hakikat keimanan secara detail, secara jelas. Kenapa? Karena kesimpulannya baru sebatas kesimpulan akal saja. Tetapi berbeda bagaimana kesimpulan akal itu bersambut atau disambut dengan wahyu, dengan petunjuk Rasulullah. Maka di sana akan mendapatkan sebuah kesimpulan yang sempurna, yang benar. Nah, selanjutnya, iman kepada malaikat adalah membenarkan bahwa sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan, yang mereka tidak membantah apa yang diperintahkan kepada mereka. Selanjutnya, iman kepada Rasulullah
kepada rasul-rasulnya Allah adalah meyakini bahwa mereka adalah orang-orang yang jujur dan mereka mengabarkan apa-apa yang Allah sampaikan kepada mereka. Allah menguatkan mereka dengan mukjizat-mukjizat yang menunjukkan kebenaran mereka. Jadi membenarkan segala apa yang Rasul katakan, Rasul sampaikan, itu merupakan salah satu faktor dari iman kepada Rasul. Selanjutnya iman kepada hari akhir, membenarkan hari kiamat dan apapun yang mencakup di dalamnya, termasuk adalah hari kebangkitan, hari pengumpulan, timbangan mizan, mengimani surga dan neraka sebagai tempat kembali. Ini faktor-faktor yang pendukung dalam mengimani kepada hari akhir. Jadi keimanan ini konteksnya begitu dalam, konteksnya perbuatan hati, meyakini, yang meyakini dengan sepenuhnya. Jadi lebih dalam daripada tingkatan yang Islam.